Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi kelas E akan menyampaikan materi tentang kerja Zahman atau Zahman Framework guna menyelesaikan tugas kuliah Enterprise Architecture. Nama saya Adi Fauzia. Saya Adila Fauzia. Saya Putri Rian dan Invanisha. Materi pertama akan dibacakan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Zahman Framework. Zahman Framework itu adalah salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang diperkenalkan oleh John Zahman sejak tahun 1987. Zahman Framework ini menemukan bahwa dokumen-dokumen enterprise itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk teks, diagram, gambar, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini kadang menjelaskan hal yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda. Agar dokumen tersebut dapat mudah dipahami dan dikelola, maka Zahman mengusulkan agar dokumen tersebut dikelompok-kelompokkan. Apa itu Zahman Framework? Kerangka kerja Zahman adalah pendekatan klasifikasi artifak enterprise arsitektur yang diterima sebagai standar de facto. Kerangka kerja ini disanjung karena keunikannya dalam klasifikasi arsitektur dalam perspektif enterprise. Kerangka kerja Zahman merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Kerangka kerja dapat diartikan sebagai jumlah pemikiran, konsep, ide, atau asumsi yang digunakan untuk mengorganisasikan proses pemikiran tentang sesuatu atau situasi. Kerangka kerja ini juga dapat dianggap sebagai dasar berpikir untuk melompokkan dan mengorganisasikan representasi sebuah perusahaan yang penting bagi manajemen perusahaan dan pengembangan sistem selanjutnya. Pada dasarnya, kerangka kerja Zahman itu sebagai alat bantu berpikir yang dapat membantu arsitek dan manajer dalam mengisolasi, memodulasi, dan memetakan masalah sehingga menjadi lebih sederhana, lebih mudah dipahami, dan lebih fokus. Kerangka kerja Zahman tidak harus digunakan untuk keseluruhan enterprise secara seketika karena akan memakan terlalu banyak waktu dan biaya. Penggunaan kerangka kerja ini dapat dilakukan secara bertahap berbasis pada pendekatan sepotong-sepotong. Ini berarti memecah proyek arsitektur enterprise menjadi proyek berdasarkan skala prioritas. Adapun kelebihan Zahman Framework itu, yang pertama itu merupakan platform yang netral, yang kedua itu merupakan perangkat perencanaan yang powerful, yang ketiga komprehensif dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung di bidang non-teknikal. Yang keempat, membantu dalam menyelesaikan problem. Yang kelima, membantu dalam mendokumentasikan informasi perusahaan skala besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya, Zahman Framework merupakan skema untuk melakukan klasifikasi pengorganisasian artifak enterprise. Zahman Framework itu terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Tiap baris menyajikan perspektif dari sudut pandang perencana atau planner, pemilik atau owner, perancang atau desainer, pengembang atau builder, subkontraktor, dan functioning enterprise. Tiap kolom mempresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur enterprise, yaitu data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi. Berikut adalah
skema dari Zahman Framework sesuai dengan baris dan kolom yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara rinci, setiap baris dalam kerangka kerja Zahman mempresentasikan perspektif berikut. Yang pertama, perencana atau planner, menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan. Yang kedua, pemilik atau owner, yang menetapkan model konseptual dari enterprise. Yang ketiga, perancang atau desainer, yang menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Yang keempat, pengembang atau builder, yang menetapkan model teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi penerapan teknis dan fisik. Yang kelima, subkontraktor, yang menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi. Yang keenam, functioning enterprise, yang mempresentasikan perspektif penggunaan dan wujud nyata dari hasil penerapan. Selanjutnya, untuk tiap kolom dalam kerangka kerja Zahman mempresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur enterprise, yang mana terdapat what atau mempresentasikan data yang menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya perlu dipelihara. Yang kedua, how, yang mempresentasikan function, yang mendefinisikan fungsi atau aktivitas input dan output juga dipertimbangkan di kolom ini. Yang ketiga, where, yang mempresentasikan network, yang menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi, yang meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Yang keempat, who, yang mempresentasikan people, yang mewakili manusia dalam organisasi dan matriks untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. Kolom ini juga berhubungan dengan antarmuka pengguna dan hubungan antara manusia dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, ada when, yang mempresentasikan time, yang mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan kriteria kinerja. Pada kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. Yang keenam, ada why, yang mempresentasikan motivation, yang menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur, pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sesuai yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah uraian dari setiap baris dan kolomnya yang saling berhubungan. Yang pertama ada planner atau perencana. Sesuai dengan gambar yang telah dijelaskan, planner akan berurusan dengan gambaran umum sistem informasi dan memposisikannya dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Perencana tidak hanya mengidentifikasi komponen utama, namun juga membahas tentang untung, rugi, keterbatasan, ruang lingkup, apa yang akan menjadi bagian atau tidak dalam sistem informasi. Inti dari planner ini ialah mendefinisikan arah enterprise dan tujuan bisnis. Selanjutnya ada owner atau pemilik. Owner ini tertarik pada produk-produk yang dihasilkan, fungsionalitas model enterprise, dan bagaimana model enterprise dapat digunakan. Owner menentukan batasan dan kebutuhan spesifik dari sistem, yaitu kebijakan organisasi, kebutuhan pencarian data yang fleksibel. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Ar Adila Fauzia. Selanjutnya desainer atau perancang
Bisa dilihat di atas uraian dari gambar Zahman Framework tadi. Desainer sendiri membutuhkan pemahaman sistem informasi dari perspektif teknikal, dan bisnis designer bekerja dengan spesifikasi sistem informasi yang diberikan oleh planner dan owner untuk menghasilkan desain yang memenuhi kepuasan fungsional owner dan secara teknis dapat direalisasikan oleh builder designer. Juga harus mengetahui kemungkinan-kemungkinan teknis dan keterbatasan dari platform pengembang sistem informasi. Juga dibutuhkan interaksi dengan sistem yang sudah ada, regulasi pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya, builder atau pengembang. Builder ini mengelola proses untuk pembuatan komponen-komponen sistem informasi, sehingga membutuhkan pemahaman cermat dan spesifikasi arsitek untuk sistem yang harus mengetahui material untuk dapat bekerja dengan database, bahasa pemrograman, dan sistem operasi. Juga dapat bekerja dengan tools seperti CASTools, compiler, dan lain-lain. Selanjutnya, subkontraktor. Subkontraktor ini membangun bagian spesifik dari produk bertanggung jawab yang menghasilkan komponen-komponen yang sesuai dengan spesifikasi yang disediakan subkontraktor. Mungkin berada di dalam organisasi atau pihak ketiga, atau juga internal organisasi. Pandangannya berguna untuk mengkomunikasikan spesifikasi produk dalam divisi sistem informasi dari organisasi. Selanjutnya, functioning enterprise. Functioning enterprise ini mempresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata dari hasil penerapan. Yang pertama, berupa antarmuka dan fungsionalitas dari produk akhir. Yang kedua, produk dari semua perencanaan, perancangan, dan aktivitas pengembangan yang berjalan sebelumnya. Yang ketiga, ketika sistem informasi telah lengkap, dapatlah dibandingkan dengan tujuan semula dan kebutuhan dari planner dan owner. Dan yang terakhir, perubahan dari kebutuhan dan tujuan ini akan dibenarkan atau jika tidak akan mendatangkan persoalan di masa yang akan datang. Zahman Framework. Setiap sel yang didefinisikan oleh interaksi dari tingkat abstraksi dengan lapisan aktivitas enterprise akan memiliki berbagai arti dan isi berdasarkan dari subjek framework yang digunakan. Framework Zahman ini lebih tepat digunakan sebagai sebuah alat untuk melakukan taksonomi pada pengolahan artifak arsitektur atau dokumen perancangan, spesifikasi, dan model yang mampu menunjukkan siapa target artifak tersebut, misalnya pemilik bisnis, pengembang, dan lain-lain. Dan juga isu utama apa yang terdapat pada artifak tersebut. Sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang melihatnya. Demikianlah, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.